Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil anbiya'il mursalin sahabah wa tabi'in wal malaikatil muqarrabin wa khususan Syekh Imam Abu Hamid Al-Ghazali wa khususan Syekh Imam Jamaluddin Al-Qasimi wa ma nawaina wa kulli niyatin salihah wa liqadai hajatina bisirril Fatihah. Syaratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in ba'd. Wa qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amatana bi asrarihi fit dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an aliyin radhiyallahu anhu. Ini masih neruskan Fadilatul Khilmi, ya khilmi, al-khilmu ya sering disama dengan as-sabru, sabar, ya enggak sama persis tapi dekat maknanya. Maka dalam bahasa Indonesia al-khilmu itu sering diartikan lemah lembut. Maka Allah punya sifat Al-Khalim, maha sifat lemah lembut, nuansanya sama dengan Ar-Rahim, sayang. Di dalam kamus, Al-Khilmu itu lemah lembut, pelan, ya, bukan berarti gak kuat, tetap mampu, sehat gitu loh. Makanya al-khilmu kalau di kamus bahasa Arab sama dengan as-sabru, ya, wal ana'ah. Jadi khilmu itu hubungannya sifat khilm, khalim itu lebih dekat dengan yang selalu pelan. Pelan tapi pasti gitu loh. Orang tua kita mengatakan alon-alon waton kelakon. Ya. Slow but sure gitu loh. Pelan tapi pasti. Sing repot pelan tapi tidak pasti. Alon-alon tapi enggak kelakon, itu ya gawat. Itu sama dengan pepatah yang ya sering ikan sepat, ikan gabus, makin cepat makin bagus. Tapi ada yang ikan sepat, ikan lele, ikan cepat akhirnya bertele-tele bulet. Jadi al-khilmu itu lihat di kamus as-sabru, ya, wal ana'ah, ya, pelan tapi pasti. Sukun, tenang, ya. Tapi ma'al kutroh wal kuah, sebenarnya dia kuat, bukan berarti dalam keadaan sakit, enggak. Fisiknya kuat, cuma sikap terhadap orang lain itu lemah lembut. Dan pada dasarnya mirip dengan as-sabru, sabar. Maka menurut hadis Kanjeng Nabi kemarin yang kita sampaikan, ada khoslatani, ada dua sikap, sifat, perbuatan yang paling disini Gusti Allah. Apa itu? Al-khilmu wal ana'ah. Di hadis Kanjeng Nabi al-khilmu wal ana'ah, di lemah lembut dan pelan tapi pasti tadi. Bahwa pahala khilm dan ana'ah itu sama dengan pahalanya puasa. Ya, itulah al-khilmu. Ya, ini masih neruskan tentang al-khilm.
Wan Aliyin radhiyallahu anhu lang saking riwayat saking sahabat Ali radhiyallahu anhu laisal khairu laisa rono apa al khairu kebagusan ayak sura yen to akeh apa maluka bondomu wa waladuka. Yang disebut kebaikan itu bukan diukur dengan harta yang banyak, dan kemudian anak yang banyak. Bahwa anak yang akeh itu api, anak didik enggak api. Enggak bisa. Jadi diteruskan riwayat itu walakinnal khair, tetapi ini utawi kebagusan iku ayak sura yanto ake opo ilmuka ilmumu wa ya'dumulan agung gede opo ilmuka lemah lembutmu. Makanya Kanjeng Nabi tidak boleh keras, walaupun tafaddon ghalidul qalbi lang fatu min qaulik. Muhammad, kamu kaku keras, hatimu kaku, sifatnya keras, orang lari dari kamu. Harus lintalahum, lain. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita tidak pernah bosan-bosan mengingatkan. Barangkali pemahaman kita selama ini memang harus dirumuskan ulang. Nabi ini dalam melaksanakan Islam lebih mengutamakan akhlak. Jadi buistu liutammima makarimal akhlak. Tidak ada hadis yang menyatakan aku diutus untuk menegakkan hukum, tidak. Buistu liutammima makarimal ahkam, tidak ada akhlak. Nah, banyak di antara kita, bahkan tokoh Islam lah, setingkat kiai banyak yang bahkan fikih itu segalanya. Tidak, ya, terutama terhadap orang-orang non-muslim. Nabi hampir tidak pernah mengambil keputusan dengan fikih, dengan akhlak. Walaupun secara fikih boleh dibunuh dalam peperangan karena mereka kafirnya kafir harbi, ya, tergolong harbi. Non-muslim yang memerangi Islam itu kan harbi, itu halal darahnya. Tapi loh Nabi tidak pernah membunuhnya. Paling ditakoi, ya wis kamu syahadat dulu lah, kamu tidak tapata ini tapi syahadat. Jawab orang tadi, nggih mboten Kanjeng Nabi, ya wis mulya kan enak. Kanjeng Nabi kok terlalu lembah lembut terhadap musuh. Nah inilah. Maka asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum dalam surat Al-Fah itu tidak boleh ditafsirkan sak gelem dewi. Bahwa sifat umat Islam itu memang asyidda'u 'alal kufar, tegas terhadap orang kafir. Tapi kafir itu non muslim lah. Kategori non muslim yang apa? Yang harbi. Sebab non-muslim itu di Madinah ada yang namanya dhimmi. Non-muslim hidup di Madinah berdampingan dengan Nabi, tapi berdamai, mendirikan negara Madinah bareng-bareng, menjaga Madinah bareng-bareng, itu dhimmi. Itu posisinya dalam konteks warga negara sama dengan orang Islam. Makanya hadis yang populer itu Nabi Daud man adza dhimmiyan faqad adzani, sapa yang menyakiti, mengganggu dhimmi, sama mengganggu saya. Nah, soal keyakinan kan lakum dinukum waliyatin. Itulah yang akhirnya dirumuskan oleh almarhum Ki Haji Ahmad Siddiq, mantan Rais Am PBNU, menjadi 3 ukhuwah itu, ukhuwah basyariah. Ada ukhuwah Islamiyah, ada ukhuwah watoniyah. Krono negarane padha adalah saudara. Dari dawuh Nabi hubul waton minal iman.
Ya, terus nih lagu nih Yai Wahab ya lal waton itu. Jadi betapa ulama kita khususnya orang NU itu sangat nasionalis. Dan alhamdulillah ya, lagu ya lal waton itu dinyanyikan di gereja juga. Itu luar biasa. Jadi memang itu hanya bahasa Arab, kalau diterjemahkan kan menunjukkan bahwa kita cinta tanah air. Ya. Tanah di dalamnya ada air, di mana kita lahir di situ mencintai tanah air, tidak apa-apa. Sebagai instrumen cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Jadi kalau kita ingin cerita betapa nasionalisnya para kiai di Indonesia ini, ketika di Mekah dulu, ya, ketika Budi Utomo berdiri, tidak ada satupun kiai yang mau mendirikan Budi Utomo, tidak ada. Tapi ketika SI berdiri, ya kiai-kiai ikut SI, dan ketuanya Kiai Wahab memang SI cabang Mekah. Ibru NU itu SI cabang Mekah waktu para kiai belajar di Mekah itu. Karena menurut pemahaman para kiai, waktu Budi Utomo itu belum nasional. Budi Utomo itu kan Budi Kang Utomo. Jadi semani bahasa Arab itu akhlakul karimah. Kiai-kiai ketika masih di Mekah itu, Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Wahab, Kiai Asnawi, Kiai sepuh lah. Ya. Ketika Budi Utomo berdiri, enggak mendirikan Budi Utomo cabang Mekah, enggak ada. Kiai itu baru orang Jawa, durung ono Madurane. Disebut nasional itu kan Bhinneka Tunggal Ika. Durung ono Bataknya, durung ono Sundone, durung ono Betawine, durung ada Minangnya, belum ada Papua, Ambon. Tapi kalau SI, mengapa SI? Karena realitasnya waktu itu SI di bawah Pak Cokro Aminoto itu yang di Penilih Surabaya itu toh. Jadi SI itu memang syarikat Islam, tapi semua suku ikut SI. Sudah tidak ada suku yang tidak ikut SI. Bahkan yang tidak bertuhan pun ikut SI. Makanya nanti SI pecah jadi dua, SI merah, SI putih itu. SI merah jadinya PKI itu, Partai Komunis Indonesia. Itu menggambarkan bahwa Islam itu betul-betul bisa dijadikan untuk kalimah wahidah, untuk bisa merekrut semua suku bangsa, ya kelompok manapun. Makanya para kiai mendirikan SI cabang Mekah. Ketuanya Kiai Wahab. Untuk menunjukkan betapa kiai kita itu sangat-sangat nasionalis dan sangat moderat. Ya. Jadi tidak ada negara Islam itu tidak ada, jadi kita fikih tidak ada. Sekali lagi kita fikih ya babul imamah. Tidak ada babu siasah politik, tidak ada. Atau babu darul Islam, itu juga tidak ada. Wong menerjemahkan dar menjadi negara itu pun juga debatable. Apa darun negara kan? Juga tidak, darun itu rumah. Sama dengan baitun, jamaknya buyutun. Sama dengan mangzilun, manazil. Fidaro ini, kalau disebut fidaro ini kan dunia akhirat. Makanya kelebihan pesantren, kalau mari arpe maca kita mesti ndongakno kiai ini kan ya. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala bi ulumihi wa amadana bi asrari fidaro ini. Itu kelebihan pesantren. Ya, kembali pada, jadi yang disebut baik itu bukan urusan harta. Allah tidak melihat harta, tidak melihat anak. Ukuran itu ilmu dan khilm. Lemah lembut, sabarlah, sabar. Wala tubahin nas bibadatillah. Ini kan dawai Sayyidina Ali.
ojo pamer sira annasa ing menungso bi ibadatillah. Lho ibadahku akeh dhewe aku kok. Aku mesti bangun malam. Ya. Lah iku kan turu tok. Enggak oleh ibadah dipamerno enggak oleh. Bahwa ibadahmu akeh alhamdulillah tapi riya. Enggak boleh yuraun. Ya. Enggak boleh pamer ibadah itu enggak boleh. Wa idza ahsanta nalikane gawe bagus sira hamidallah. Jadi kamu diberi kemampuan Allah berbuat baik, ucapkan alhamdulillah. Wa idza asa'ta gawe Allah sira, ternyata namanya manusia kadang walamaha fujuraha wa taqwa atau semangat takwa dan semangat elek itu podo imbang. Tinggal lingkungannya lingkungan takwa atau lingkungan al-isaah. Bahkan sampai pernah melakukan kejelekan, kejahatan lah. Segera istighfar menurut Sayyidina Ali. Istighfarta istighfar sira Allah Gusti Allah. Jalur sepura Gusti Allah. Bahwa orang salah itu nama-nama manusia mana ada yang tidak pernah salah. Allah sendiri kayak ayat tinggi tahlilan Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu kan Allah sendiri betul-betul enggak apa-apa kamu salah kamu dosa tapi istirahat iku mandek. Rabbana ya Allah, doa dari Allah itu. La tu'akhidna kula aja disiksa ya Allah, nek kula salah kula lali. Iya. Tapi leren. Nek dilingni aja ngotot. Ya. Makanya Nabi itu pernah ditanya, jadi kalau hari ini misalnya El Nino kok masih panas, musim hujan kok panas, gunung meledos, musibah banyak, ditanyakan kepada Nabi itu, jawab Kanjeng Nabi mesti musibah kecil. Kanjeng Nabi niku kok panas sih, tasik dawa ngeten, musibah besar, musibah kecil. Musibah yang paling besar itu hanya dua, menurut Kanjeng Nabi. Satu, kalau ada orang wafat, su'ul khatimah. Itu musibah yang paling besar. Musibah yang kedua adalah lainnya wong salah gak gelem seleh. Salah gak gelem delingno. Salah tapi terus salah gitu loh. Gak mau berhenti dari salahnya, itulah musibah yang paling besar. Ya. Jadi itu dua. Makanya Allah memberi doa tadi, kamu salah, kamu lali gak apa-apa. Apalagi lali ya, gak apa-apa. La tu'akhidna in nasina au akhtana. Itu betul-betul doa dari Allah kepada kita, diwurui Gusti Allah, kamu salah, ya lu sepuro. Lali apalagi lali. Lali itu tidak boleh dihukum toh lali. Bahkan poso pun lali tetap terus no poso gak apa-apa. Ya. Jadi menurut Sayyidina Ali kamu berbuat salah, istighfar. Wa qala aksam seorang ya ulama lah. Diamatul akli al-hilmu. Jadi cagak diamah. Cagak. Ya. Imat, pada imat. Imatus salah, imadutil asalah, imadutin. Jadi cagak akal itu al-hilmu. Jadi akal itu harus dibimbing oleh hati gitu loh. Wa jama'ul amri as-sabru, lah ini. Ya. Makanya ada satu ayat dan sebenarnya banyak ayat yang sering kita dengar sebenarnya itu Al-Hajj ayat 46 itu loh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, afalam yasiru fil ardi fatakuna lahum qulubun yaqiluna biha. Jadi Allah, kamu harus pergi, tidakkah kamu pergi ke sana kemari, pergi sirah lah, wisata lah. Tapi ketika kamu pergi ke sana kemari itu, berpikirlah dengan hati, bukan berpikir dengan akal. Qulubun yaqiluna biha.
Artinya berakal dengan hati. Nah inilah, bahwa akal itu harus dibimbing oleh hati. Jadi berpikir itu akal tok tidak sempurna. Jadi kalimat ini sangat menarik, kulubun yaqiluna biha. Artinya kamu berakal dengan hati toh. Hendaklah kamu punya berakal kulubun yaqiluna biha. Jadi berakal dengan hati berarti berpikir dengan hati. Nah, sekarang selama ini kita kan dalam proses pendidikan misalnya ya, jurusan-jurusan PAI ini siapa? Alawi PAI itu. Kan mesti mendidik itu kan otak, kognisi, afektif, akhlak dan skill. Ya, harus imbang. Tapi di dalam Quran 7 kali kita hitung mesti hati dulu baru otak gitu loh. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allim. Bahwa proses pendidikan itu memang 3, tilawah, tazkiyah, ta'lim. Tilawah itu skill berarti. Skill, reskilling, psikomotorik lah. Tapi ketika Allah nyebut dulu mana otak dan hati, tazkiyah kan hati. Tazkiyah baru. Jadi akhlak itu harus didulukan daripada otak. Nah sayangnya negara kita dan hampir semua seluruh negara ini namanya pendidikan itu hanya otak, tidak pernah ngukur hati itu. Dan sebenarnya kalau mendidik tapi prakteknya hanya otak, bukan mendidik, itu namanya mengajar. Kalau didik itu 3-3-nya, jadi otak yang belum cerdas dicerdaskan, ya, akhlak yang belum baik diperbaiki akhlaknya, jadi modal skill, reskilling atau upskilling. Tapi yang diukur kita dengan otak, kita tidak pernah ngeluluskan anak, ya, ukurannya akhlak. Walaupun akhlaknya bejat, udah pinter, ya nilainya A+. Ya, jadi di pondok tidak bisa, di pondok walaupun pinter tapi kayak bangsawan terus itu nilainya C, itu nggak lulus. Gitu. Jadi sebenarnya begitu, mendidik, mengajar otak tok. Dan prakteknya memang kita ini banyak mengajar. Ya akhirnya ya pinter tapi keblinger kabeh. Kayak tahun baru 1 Januari itu kan keblinger. Dulu tahun baru itu bukan 1 Januari, 1 Maret. Jadi ini sejarah kalender ya. Pertama kali yang selalu merayakan tahun baru itu di daerah Irak, di Mesopotamia itu Irak. Itu musim semi. Jadi tanggalan itu diukur musim semi. Itu sekitar Maret memang. Musim semi itu Maret. Itu baru merayakan tahun baru. Tahun baru itu dimulai musim semi. Itu 2000 tahun yang lalu. Jadi makanya itu 1 Maret. Sama kondisi di Romawi, Yunani dengan kondisi Irak sama. Jadi musim seminya memang bulan Maret. Makanya tahun baru itu Maret. 1 Maret. Makanya setahun bagi orang-orang barat, orang Romawi waktu itu hanya 10 bulan. Tidak ada Januari, Februari, tidak ada. Jadi 1 Maret. Jadi bulan pertama itu Maret. Dan itu ketepatan selalu musim semi gitu loh. Jadi bulan itu udah 12 bulan, hanya 10 bulan. Itu kira-kira 800 sebelum Masehi. Dimulai dari Romawi, Raja Romulus. Jadi Januari, Februari tidak ada. Lah karena 10 bulan, setahun itu hanya 304 hari. Nah, sekarang berapa? 300? Ya gak bodoh, karena apa?
bingung mereka betapa itu lain ada hubungannya dengan sekularisme ya ini. Ya. Jadi mereka yang digunakan kan matahari gitu loh. Sampai sekarang kalender Masehi itu kan disebut kalender Syamsiah yang dibuat pedoman matahari. Matahari itu kan tidak gerak, berputar tapi pada porosnya, tidak bergerak ke kanan kemari. Lain dengan bumi memang mengelilingi matahari setahun sekali. Wa suyiratu jibalu fakanat saroba. Gunung itu dijalankan Allah, gunung melaku otomatis bumi melaku. Jadi ini ada kalau kita tarik dengan sejarah Galileo yang dibunuh itu ya di sini. Jadi kegoblokan orang-orang Romawi. Sampai sekarang menurut saya. Ruwet toh, berubah-berubah. Setahun 34 hari, terus berubah 36 hari. Sekarang 365, berapa gitu. Ya karena matahari kan berhenti, dibuat ukuran kan repot. Memang berputar tapi tajrili mustaqor ilah. Lain kan bumi saro yasiru, sirisiran itu tuh. Memang berjalan. Makanya berubah-berubah. Dulu tahun baru itu bukan Januari, tidak ada Januari dulu. Baru ada kira-kira 135 ya, sebelum Masehi. Ketika sebagian mereka sudah menerima penjelasan Kopernikus gitu loh. Jadi dulu itu ya, jadi uang gereja itu goblok kabeh gitu loh. Karena ikut Ptolemeus yang kan ilmuwan bahwa sing berjalan bukan bumi tapi matahari. Percaya moto. Mengapa? Kalau pagi di timur, jam 12 ning tengah, sore di barat, malam tidak ada. Wah, sing melaku sering ini. Percaya moto. Padahal moto ikut nek dibujui. Kayak kita berdiri di atas rel, mata kita mengatakan relnya menyatu. Relnya menyatu kan sepure goreng. Tidak betul. Teori Ptolemeus itu salah, dibenarkan oleh Kopernikus. Tapi gereja tidak mau terima waktu itu. Tetap gondeli Ptolemeus, bahkan akhirnya yang ngikuti Kopernikus Galileo harus dibunuh oleh gereja. Karena gereja ini goblok. Ya. Nah itulah akhirnya awal sekularisasi. Banyak orang ilmuwan tuh melok gereja, aku melok gereja tambah goblok. Nah, sampai sekarang akhirnya banyak gereja-gereja kosong. Saya 3 kali ke Amerika, kosong gereja itu. Yang ada orang ngulang kulit hitam, latihan nyanyi, pakai saxophone yang gede, wah. Jadi itu awal sekularisasi. Itu makanya sampai sekarang bingung mereka. Kan bulat itu, Januari 31, nanti Februari kadang 28, kadang terus ada tahun kabisat, nambah berapa hari, kan bulat itu. Bulat. Akhirnya sekarang 12 bulan. Nah ini Islam. Kanjeng Nabi gampang aja gondelan matahari, hitungan itu gondelan bulan. Karena bulan ngelilingi bumi, sebulan sekali. Ya, lah sebulan sekali itu piro? Kanjeng Nabi sederhana lah, enggak usah ngolikur ya telung. Selesai kan gampang. Enggak perlu profesor itu. Tukang ngarit itu. Ya, tukang tambak tonggoni Yusuf itu ngerti. Itu bulannya gitu, hilal itu. Terus muncul ilmu falak, ilmu bakron, pertinggian itu ngintip. Tapi kan enak gitu loh. Memang barang bumi ngelilingi matahari, bulan loh, itulah Komariah. Itu menunjukkan bahwa adinu yusrun, agama itu gampang. Makanya betapa tahun Syamsiah itu kan berubah-ubah aja 10 bulan, 3 tahun 4 hari. Kemudian kira-kira 135 tahun sebelum Masehi, loh enggak betul. Harus ada Januari, Februari, harus 12 bulan. Karena apa? Ada hubungannya dengan
Gereja kan waktu itu enggak ngerti ilmu, tapi dia apapun kebenaran ilmu harus ikut gereja, kan enggak bisa. Kopernikus benar. Lain dengan Quran. Quran sampai sekarang sudah betul-betul menyatakan wa suyiratil jibalu fakanat saroba. Gunung itu dijalankan. Lek gunung melaku berarti bumi jalan. Berarti yang melaku bumi ini. Itulah Al-Quran. Makanya Al-Quran itu hidayah, ya, hidayah, ilmu, syafaat, syifa. Pampat ini syifa. Jadi Kanjeng Nabi dawuh lek loro baca Quran. Loro matu. Lah ilmu yang luar biasa ilmu. Wa suyiratul jibalu fakanat saroba. Jadi tahun baru bukan Januari, dulu itu 1 Maret. Nah, kita kan ngikut Kanjeng Nabi 1 Muharram memang. Itu Kanjeng Nabi. Yes. Aku yakin benar. Karena komari Kanjeng Nabi kan lihat aja, makanya kan pernah kejadian ya malam sudah diputuskan hari raya ditunda, malam itu ada orang di tengah Batui lapor Kanjeng Nabi gelem disumpah, saya melihat hilal, diputuskan tidak jadi besok lusa, harinya besok. Dan harus ikut Kanjeng Nabi. Tidak boleh iki urusan hisab, urusan ru'yah. Kanjeng Nabi waktu itu kan ya kepemimpinan pemerintahan, tidak bisa. Saya selalu mengingatkan ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri. Nah kita tidak konsisten, selalu dibicarakan taat Allah, taat Rasul, tapi pada pemerintah tidak pernah dibicarakan secara serius, nggak bisa dong. Nah dari itulah muncul kaidah fikih itu. Hukumul qadhi yarfa'ul khilaf. Jadi keputusan pemerintah menghilangkan perbedaan. Idza hakamal qadhi indal khilaf. Jadi perbedaan hisab ruyah iki 30 apa 29 30. Pemerintah ngambil keputusan 29. Itu hisabku beda, enggak boleh. Taat Allah, taat pemerintah, tidak boleh sakar PDW. Bukan urusan hisab, bukan urusan ru'yah lagi, urusan pemerintah ngambil keputusan, itu kaidah. Usul fikih itu, kaidah fikih, idza hakamal qadhi indal khilaf. Nah, ada beberapa teman kita, ru'yah apa, hisab ora podo lah, repot. Ya, diling dirakeneng. Jadi, ya, Islam itu adinu yusrun kan gampang. Mereka Kanjeng Nabi yang gampang maghrib ya lebih matahari tenggelam. Oleh mega merah syafaq al-ahmar hilang berarti masuk isya. Kan enak sekali tuh. Agak gampang, enggak kuat ngadeg lungguh. Kan ada rusa tuh. Agama itu enggak sulit. Tapi tetap sholat itu kan menunjukkan bahwa Islam itu memang betul-betul yusrun gampang. Gak kuat ngadeg lungguh, gak kuat lungguh, sholat tapi dengan berbaring, wudu tojian. Berbaring tidak bisa, ya hanya menggerakkan mata aja. Allah, Allah, Allah. Kalau sudah tidak bisa menggerakkan mata, ya orang wajib sholat, ya disolati. Kembali pada ya penjelasan tentang hilm, lemah lembut. Wa qala Muawiyah la yablughu al-abdu mablagha ra'yi hatta yaghlibu khilmahu jahlahu. Jadi menurut sahabat Muawiyah la yablughu ora nyampe apa al-abdu kawula mablagha ra'yi ana tumekane pinter lah ra'yu. Kata yang riba sehingga ngalah nih apa ilmuhu lemah lembutnya wa sabruhu jahlahu. Jadi orang disebut cerdas kalau sifat lemah lembutnya yang mengalahkan kegoblokannya.
Wa sabrahu syahwatahu. Dia tidak mengikuti syahwat karena sabar. Makanya ad-din itu kedana, ya dinu itu bisa bimana utang. Makanya kalau kita punya kewajiban agama tidak dilakoni kan rumah punya utang. Kodo, nyaur misalnya ya. Tapi dana itu juga bimana hisab, evaluasi, maliki yaumiddin, hari pembalasan, hisab toh, jaza hisab. Dana itu bimana koreksi, kayak Dewi Kanjeng Nabi itu loh, al-akilu mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, itu Kanjeng Nabi. Jadi wong sing cerdas itu menurut Kanjeng Nabi, wong sing dana nafsahu, orang yang dana itu muhasabah, khasabah kepada diri sendiri, sing semangat ngoreksi dirinya, bukan ngoreksi orang lain. Wa amila, dan bertindak, berbuat untuk kepentingan setelah mati, bukan hari ini. Dana itu, jadi dana itu bisa berarti juga utang, ya, dan harus nyaur, makanya disebut ad-din. Ya. Tapi din zamannya adian, kalau dainun, duyunun. Tapi dana itu juga kalau kita lihat di kamus bahasa Arab itu bisa juga bertempat di puncaknya dana itu. Dana jabalah bimana a'lahu gitu loh. Jadi orang yang naik gunung sampai puncaknya itu dana. Jadi makanya orang yang agamanya bagus berarti di puncak yang kayak di puncak gunung, kalau di Munjid saya baca itu dana itu irtafa atau soro fi a'lahu gitu loh. Kalau itu gunung. Jadi makanya adin, dinun itu agama. Kemudian yang lebih umum sekarang din itu disebut ya aturan-aturan lah, al-qanun, qawanin, ya syariah, aturan-aturan, ya adin itu ya. Wa qala wala yablu dzalika illa biquwatil ilm. Jadi orang bisa menahan syahwatnya, bisa mempertahankan sobarnya, maksudnya kan begitu. Bisa selalu dalam keadaan khilm, lemah lembut, itu dengan ilmu menurut Muawiyah. Muawiyah kan cerdas. Nah disinilah ilmu itu sangat menentukan. Sekali lagi kita kadang-kadang kurang jeli, ya harus ditegaskan berulang-ulang bahwa yarfa'illahu ladzina amanu minkum waladzina utul ilma darajat. Kata derajat itu munasabahnya dengan ilmu. Artinya menurut Allah tinggi di derajat iman dan ilmu, menurut Allah derajat ilmu lebih tinggi daripada iman. Penafsirannya innallaha yufaddilul ilma alal iman. Loh kok iso? Ya karena orang bisa beriman karena ilmu. Selama ini kan kita tidak membaca tafsir dengan jelas. Keyakinan kita ternyata, iman lebih tinggi dari ilmu. Tidak, ilmu. Jadi sampean lungguh sak majelis le afdolu lebih utama daripada sembahyang sunnah 1000 rakaat. Pernah ada orang pernah sembahyang 1000 rakaat, ya sikile ceklek. Ya. Makanya betapa pentingnya ilmu, dan Allah membuktikan ketika ayat pertama diturun kepada Kanjeng Nabi di Gua Hira, Iqra, bacalah, berarti ilmu, bukan berimanlah, oh tidak. Ya. Ayat pertama apa? Hajilah kamu, tidak. Umrah mboten. Dilene rong wulan besan umrah itu goblok. Ya digoblok-goblok nih perlu itu. Tonggone cik melarat duit tinggal umrah tok salah. Ya perlu. Wong sugih-sugih itu bendak sakarpe dhewe. Nah, daripada tinggi umrah rong wulan besan kayakno Cak Lukman TV 9 kan selesai. Lah iya Kanjeng Nabi
umroh hanya 4 kali. Saya selalu pedoman hadis sahih itu. Bendino poso, bendino poso, bangun malam, maca Quran, tapi tidak pernah membantu kesulitan orang lain. Lapor Kanjeng Nabi. Si fulan donga kula, Masya Allah bendinen poso Kanjeng Nabi, salate maca Quran bendelu ngatamne Quran, tapi ndak pernah ndak punya hilem lah, ndak lemah lembut terhadap orang yang membutuhkan, ndak punya welas asih. Dawuh Kanjeng Nabi, catat orang itu haram masuk surga. Makanya poso Ramadan nggak mampu nyaur, bayar fidyah pada fakir miskin. Tidak boleh. Makanya sudah setingkat kiai itu tidak perlu duit KBIH. Nyambut gawe ya. Enggak barokah. Kiai itu maca kitab ngaji. Itu sing bener. Aja golek santri kon golek apa nasabah dijak umroh. Sik akeh kon ngono. Saya tidak pernah mau. Wa qala Muawiyah li Amr bin Al-Ahtam pada suatu hari, ayurul asya'u, Muawiyah takut, orang yang paling berani ku sapa? Qala, oh berarti Muawiyah ditakoni, man radda jahlahu bihilbi, orang yang bisa membentengi gobloknya dengan lemah lembut. Walaupun goblok itu orangnya akhlaknya bagus, itu berarti cerdas gitu. Radda jahlahu bihilmihi. Wa qala takomane ganti Muawiyah, ayu rajuli asqa, wong sing paling lomo iku sapa? Qala man badzala dunyahu as-salati li salahi dinihi. Jadi orang yang paling sakho itu adalah orang yang hartanya badzala, ditumpahkan ya untuk kemaslahatan agamanya. Makanya sakho itu, wali itu sakho, sekali lagi bisa kamu cek di surat Al-Baqarah 251 itu loh. Jadi Nabi Muhammad nabi terakhir, tidak ada nabi lagi. Tapi Allah menurunkan wali. Jadi sudah ada wali ning dunia niki, dunia wis ditutup oleh Gusti Allah, datang kiamat. Laula tafullah nas ba'du bi ba'din la fasadat al-ardu. Seandainya Allah tidak membentengi wong sing nakal-nakal, nablek-nablek itu dengan orang baik-baik. Jadi Badom yang pertama itu penafsirnya wong sing nakal-nakal, bedi, kurang ajar, molimo lah. Bibatin yang kedua itu wali, orang suci. Dunia sudah ditutup oleh Allah. Tapi kita selama ini harus ada catatan yang penting menurut saya di tafsir Imam Suyuti lah, di dalam Ad-Durrul Mansur selalu saya sebutkan. Jadi yang disebut wali itu ukuran pertamanya bukan sholat akeh, bukan posone sing akeh, maca Quran akeh, enggak, sing paling sakho tadi, paling dermawan. Jadi kalau sampean ingin munggah pangkat dari wali murid menjadi waliullah, maka harus yang dermawan. Sakho. Selama ini kan bahwa wali itu punya kelebihan sangat spiritual. Iya. Tapi sebenarnya menurut Quran, ya, yang disebut wali itu adalah paling dermawan. Kayak Sunan Ampel, maca Fatihah menurut riwayat. Ya ngegep watu atau dadi emas. Sunan Ampel. Apa dimakan? Enggak. Emas tadi dijual untuk membantu orang fakir miskin itu. Itu Sunan Ampel. Bagaimana orang enggak derek Kanjeng Sunan Ampel, akhirnya mun kulo derek Kanjeng Sunan Ampel, wong butuhe dicukupi Sunan Ampel. Oh panjenengan bangun omah nggih, dereng mari pun niki butuh sampean pira? Ya mesti cepet masuk Islam berbondong-bondong. Dan itu juga dibuktikan yang real sampai sekarang putrane Sunan Ampel, jenenge Sunan Derajat. Maka tugas Sunan Derajat ya hanya papat itu.
tugasnya itu payu ngono wong kang kudanan. Itu wali. Kan repot wong kudanan nggak nggo payung. Itu kan isyarah orang yang sedang dalam keadaan payung ngono wong kang kudanan, kelambe nono wong kang muda, ombe nono wong kang ngelak, ingono wong kang luwe, ya itu udah wali udah. Nah, selama ini yang disebut wali, yang kita utamakan cerita yang menarik tentang spiritualitas, iya, itu benar juga. Ya, saya diceritakan di keluarga Sunan Giri, Pak Harto itu bisa kuasa 32 tahun, itu semua keris Wali Songo diambil, dipaksa. Dan semua keris-keris pusaka-pusaka dari seluruh Indonesia itu dibawa ke Jakarta. Tapi khusus keris para wali balik dewe. Pusaka. Jadi keris Sunan Giri itu kalau munyeng, kayak pulpen cilik kalau munyeng. Dicupu gak bisa balik. Wali Allah, bukan wali-wali daya. Itu salah satu yang membuat Pak Harto kuasa sampai 32 tahun. Jadi semua keris, kekuatan spiritualnya lah, se-Indonesia dengan paksa diambil menurut riwayat, termasuk Wali Songo. Khusus Wali Songo yang satu persis dari Sunan Giri, balik tidak bisa, dicolong, dipaksa. Memang waktu itu dibawa ketok, fisiknya di Kuning Jakarta, tapi balik gak iso. Makanya itulah, laula tafullah annas ba'dhum bi ba'din la fasadat al-ardu. Ini Allah. Jadi sekarang banyak wali, banyak. Bukan wali itu sing kowe tok serbane gede. Ora. Ya. Wali itu tidak pernah menunjukkan dia wali. La yariful wali la wali betul. Ya. Pokoknya ciri pokok menurut tafsir Imam Suyuti menafsirkan sing paling sakok, paling dermawan, Gus Dur wali. Sejak kuliah di Al-Azhar, dulu Pak Mujib Manan itu di Kandakwah itu konco sakelas Gus Mus, ceritanya ya itu Gus Dur waktu di Al-Azhar. Ana koncone Pak Dur, Kang Mas kan duwe ning sak ana pira dikene kabeh. Misalnya ana 100.000 ya 100.000, 200.000, 1 juta 1 juta. Sering diling nih Pak Mujib, "Lho Dur, kok indah duit-duit?" "Walah ya genti aku ngutang." Kan wali berarti. Jadi apa yang dia punya untuk kepentingan orang kan akan membutuhkan. Makanya waliullah. Maka sebenarnya menurut ayat ini 251 ini Al-Baqarah, siapapun bisa menjadi wali. Bisa, paling tidak munggah pangkat dari wali murid menjadi waliullah. Kalau sakok. Ya. Maka itulah yang membuat kita kadang prihatin, Kiai Montori Mercy, saya harus kritik itu. Enggak apa-apa. Dan selama ini gak ada wani ngeritik. Ya. Harus diingatkan, Nabi itu sederhana, hidupnya sangat sederhana. Ya. Uangnya, ya duit akeh bukan berarti melalui, tapi justru digunakan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Karena ayatnya memang sakok. Jadi ciri hadis at-Tabrani, hadis Imam Tirmidzi yang dijadikan dasar Imam As-Suyuti menafsirkan ayat itu, ya, bahwa yang disebut waliullah itu adalah yang paling sakok, yang paling dermawan. Akeh ja akeh, insyaallah. Ya. Wa idfa billati ahsan. Ini yang terakhir ini aja kita langsung. Wan Aliin bin Al-Husain radhiyallahu anhuma. Ya, ini berarti Ali Zainal Abidin ini. Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain. Annahu sabbahu rajulun wa ramaila bi khamisah. Jadi Sayyidina Husain itu pernah dipisui wong. Terus bahkan kemul ya khamisah itu kemule Sayyidina
Ali Zainal Abidin itu dilemparkan, orang itu diambil dilemparkan pada beliau, tiga duit malah. Le itu wali betul itu. Bi alfi dirham itu kan 1000 dirham. Bukan marah, tidak, dipisui guyut tok. Jadi Sayyidina Ali Zainal Abidin tapi jadi kan ya Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Husain bin Sayyidina Ali. Ya. Jadi dipisui, kemudian kemule selimutnya Sayyidina Ali Zainal Abidin dilemparkan pada beliau. Lu wonge malah sing misui ambek sing nyawati pakai selimut tadi tiga duit 1000 dirham. Nah itu wali itu Rasulullah lah. Dilempari batu, ya tetap. Padahal Allah sudah rela loh itu. Bapak saya kemarin terus terang masih mari udah di kafir-kafirin wong. Ya acara Natalan Presiden di Betani yang mewakili Ndonga Islam kan saya. Di kafir-kafir ini. Ya, tapi oleh ngafir ini lewat HP, ada pada benda akur ini oleh. Ini mesti tak jawab, Umar lo kafir bendino oleh Kanjeng Nabi. Arpe mata ini Kanjeng Nabi. Lu kan Nabi kan dongo, ya Allah bukalah hati Umar. Alhamdulillah dan doa Kanjeng Nabi dikabulkan. Tahun kelima Umar masuk Islam. Loh, kafir kok didungani boleh? Ya boleh. Berarti dungani wong Kristen oleh. Tegas wae. Siapa dalilnya Kanjeng Nabi? Taif kan gitu loh. Dilempari batu sampai lebih kejam dari orang Quraisy toh. Allah pun sudah rela untuk membinasakan orang Taif. Jibril diminta datang. Jibril kamu bantu Muhammad, orang Taif itu udah berlebihan. Coba Muhammad dengan Zaid itu di bawah pohon anggurnya Robi'ah itu. Ketika Jibril datang, Allah sudah rela Kanjeng Muhammad, cuma tetap minta persetujuan panjenengan. Kita binasakan enggak usah didoakan aja. Nanti enggak ayahnya anaknya. Allahumma hdi qaumi fa innahum la. Loh, dolim kafir kok ditungani? Katanya kita harus Quran hadis, kita ikut Nabi. Nabi yang mana yang ngafir no? Aku ingin terus terang ya makili di antara Islam yang ikut dungu Betani Natalan memang saya. Ya, biasalah di kafir-kafir ini uang goblok-goblok. Tapi lewat anu Cak Lukman, lewat HP gawani ada pada menteri ini loh, tak tutuni. Kupingmu ben bolong. Perlu ngono iku. Paginya saya sudah di kafir-kafir ini uang Sumatera Utara di MUI dari sana udah bisa palantar tuh Yahudi lan Nasara. Podo profesornya nggak enak lah, podo dosen IAIN. Tapi begini aku ndonga ning Betani. Natal ya nggak apa-apa lah, aku terus terang niru Kanjeng Nabi. Kok Kanjeng Nabi mendoakan Umar yang masih kafir? Tidak sekedar kafir, Umar ini bendino oleh Kanjeng Nabi ingin membunuhnya, coba. Kok boleh didoakan? Dan Allah ngabulkan doa Kanjeng Nabi. Dan orang Taif pun akhirnya mlebu Islam toh. Ketika tahun 8 Hijriah sudah Nabi Madinah, balik yang Mekah, idza jaa nasrullah mlebu Islam kabeh. Jadi Allah mengabulkan doanya Nabi, isinya doa kan mereka masuk Islam, kan boleh. Boleh. Ojo lantar untuk Yahudi. Repot, ngaji ini gak tutup ya repot. Aku ini kafir-kafir ini sob. Tak kelompok nih, tapi gak wani ambil ada pendamping aku nih. Ini oleh kafir aku itu wis sudah di kafir ini wong kat biyen. Sangat gusdurian kan biyen. Zaman ketua NU aku wani ngiklannya Kompas itu gambarku jauh ya nih. Kafir-kafir ini. Ya tapi kan ono dasar gitu.